Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Hadirin hadirat kaum muslimin jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, memberikan kita anugerah yang kita nikmati sehingga kita wajib bersyukur kepadanya. Di antara bentuk syukur kepadanya itu bukan hanya insyaallah bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, bukan hanya syukur dengan lisan, tapi juga syukur itu bentuk syukur yaitu dibuktikan dengan perilaku kita, dengan ibadah kita, dengan menggunakan nikmat-nikmat itu dalam kegiatan-kegiatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga semoga juga salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segenap keluarganya dan para sahabatnya serta para tabi'in dan tabi'in juga insyaallah juga kepada kita sebagai umatnya dan orang-orang yang mengikutinya sampai di hari kiamat nanti. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa kembali dalam majelis ilmu ini, majelis kebaikan, majelis zikir, sama-sama berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, sama-sama belajar agama Allah. Sama-sama belajar agama Allah yang mana agama inilah yang akan membawa kita kepada keselamatan. Insyaallah apabila kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini insyaallah akan membawa kita kepada keselamatan di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana juga kita yakini bahwa agama inilah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara-cara yang lain tidak ada yang akan membawa keselamatan kehidupan di dunia, terutama nanti kehidupan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Ini juga sering saya ingatkan kepada diri saya sendiri, juga kepada kepada kita semuanya, agar kita selalu itu yang menjadi pegangan hidup kita selama hidup di dunia ini. Selama hidup di dunia, jangan sampai ada anggapan bahwa selain agama Islam juga itu pun bisa menyelamatkan kita. Tidak ada. Mengapa? Karena memang hanya agama Islam sudah banyak di dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa hanya agama Islamlah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu juga agama Islam itu juga yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya itu
yang tidak ada perubahan itu juga juga bisa menyelamatkan. Cuman setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan mengutus nabi yang lain sampai pada akhirnya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu syariat Allah itu dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu ada syariat Allah. Cuman nanti di syariat Allah kalau yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah syariat yang telah mencapai kesempurnaannya. Syariat yang telah sempurna, syariat yang telah sesuai, dan setelah itu tidak ada syariat baru, tidak ada syariat lagi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an sangat jelas sekali, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, falan yuqbala minhu, maka ia tidak akan, kata Allah itu bahasanya falan, lam itu tidak akan. Jadi tidak akan diterima, jelas sekali tidak akan diterima darinya. Wa huwa, dan dia fil akhirati minal khasirin, di akhirat minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Jadi rugi, tidak ada keselamatan. Ada juga waman aslama wajhahu, bagaimana barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu, maka ia akan mendapat keselamatan. Dan barang siapa yang berpaling darinya, ini intinya demikian, maka ia akan mendapat kecelakaan, akan mendapat siksa. Itulah kita juga mengadakan pertemuan. Jadi kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keinginan, kemudian juga diberikan kesabaran menyempatkan diri setelah sholat subuhnya sudah juga harus dipaksakan ya, tapi juga masih punya keinginan untuk menyempatkan diri, untuk meluangkan waktu, menyempatkan waktu, menggunakan waktu yang sangat berharga ini, yang sangat barokah ini untuk kebaikan. Jadi untuk kebaikan, di antaranya juga yaitu belajar agama Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti kajian-kajian seperti ini yang saya akan sampaikan atau yang pertemuan-pertemuan yang sebelumnya juga sebenarnya sebagai usaha dari kita, bagaimana kita, langkah kita keagamaan kita itu ada ada ajarannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita beramal, beribadah itu sesuai dengan ilmu. Kata orang sekarang itu bagaimana beramal itu sesuai dengan ilmu. Sebenarnya mungkin kita sudah apa yang kita lakukan itu insya Allah sudah sesuai dengan ilmu. Tapi kita mengkaji kembali untuk istirja'il ma'lumat as-sabiqah, kata orang itu, yaitu untuk mengembalikan ingatan-ingatan yang telah lalu. Jadi mungkin banyak kita lupa, atau mungkin karena saking lamanya kita tidak menyinggung, tidak membicarakan sampai kita lupa hukum-hukumnya. Jadi bagaimana kita usaha aktivitas kita itu memang aktivitas keagamaan, apa-apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan itu kita tahu apa dasar hukumnya, sedikit-sedikit kita tahu kan. Karena kadang-kadang ada sebagian orang itu sampai sholatnya itu banyak yang tidak tahu apakah ini wajib, apakah ini sunnah, apakah bagaimana ajarannya. Yang penting ada ruku, iktidal, sujud, itu sampai sholat sendiri. Apalagi aktivitas keagamaan yang lain yang kita tidak lakukan sehari-hari, itu juga kadang-kadang kita tidak tahu apa dasar hukumnya, apakah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW mengenai hal tersebut. Itu kadang-kadang kita tidak
tidak tahu. Jadi di sini sebenarnya adalah usaha, ya, usaha agar apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian disampaikan oleh para ulama itu dari sejak dulu menyampaikan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, sehingga kita dikatakan yaitu kita mengamalkan yaitu sesuai dengan ilmunya, karena amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada dua syarat. Sebagaimana kita ketahui itu ada dua syarat agar apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Itu syaratnya dua. Yang pertama yaitu syaratnya yaitu sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, sesuai dengan ilmunya. Cara sholat bagaimana caranya itu harus sesuai. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua yaitu syaratnya harus dijalankan dengan ikhlas semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama sesuai dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah, yang telah disampaikan oleh para ulama. Kemudian juga syarat yang kedua yaitu semata-mata dijalankan dengan penuh keikhlasan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membicarakan masalah ikhlas ini, maka kita harus bersungguh-sungguh, ya, kita harus bersungguh-sungguh bagaimana perbuatan ini benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena memang banyak gangguan di dalam hati yang mengajak kita agar amalan itu bukan untuk Allah, banyak sekali. Jadi memang selalu harus berjuang hati ini. Ketika ingin beramal itu untuk selain Allah, maka itu harus dihilangkan, cepat dihilangkan. Kalau tidak dihilangkan, maka apa yang kita amalkan itu sia-sia di sisi Allah. Maksudnya nanti tidak mendapat balasan kebaikan. Padahal nanti bisa jadi nanti itu di hari kiamat itu protes. Loh, saya itu kan beramal terus, dulu sholat di masjid terus, tapi kenapa kok nggak ada balasan kebaikannya? Kenapa nggak ada tulisan kebaikannya? Nah, disitulah mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan, diantaranya juga karena keikhlasan ini yang tidak ada. Jadi ikhlas itu bergejolak terus, ya. Ada ajakan untuk mengajak kepada tidak ikhlas, harus dihilangkan. Memang selalu ada, biasanya itu manusia, namanya hati manusia itu selalu ada. Cuman ketika itu ada seperti itu, maka harus cepat-cepat dihilangkan, sehingga kita dari amalan itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa amalan itu menyelamatkan diri kita nanti di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, ya. Yang pertama, jadi kita berusaha agar apa aktivitas agama yang kita amalkan itu sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian disampaikan oleh para ulama. Kemudian juga sering kita dengar mungkin ada ajakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini kalau kita sering membawa sering membuka internet, itu memang sering kita dengar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu juga jangan disalahartikan. Jadi maksud kembali kepada kitab dan Sunnah yaitu kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bukan berarti kita tidak mengambil perkataan para ulama. Itu bukan berarti demikian, ya. Jadi kalau memang orang yang hanya mencukupkan Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis,
sesuai dengan pikirannya sendiri. Ini bukan demikian. Kadang-kadang orang itu mengartikan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi itu menurut pemikirannya dia sendiri, langsung membaca mengartikan Al-Quran langsung dari ayatnya. Itu juga tidak benar dalam memahami Islam, bukan demikian. Jadi langsung mengambil ayat, langsung Al-Quran diartikan sendiri dengan pemahamannya sendiri. Inilah pemahaman yang asli, demikian. Itu bukan berarti demikian. Atau mungkin kita mengkaji hadis dengan pemahaman sendiri. Itu juga bukan demikian, yang kata-kata kembali kepada Al-Quran dan Sunnah atau kepada hadis Rasulullah. Jadi maksudnya bukan demikian. Karena kadang-kadang memang ada di antara kelompok-kelompok umat Islam, ya, yang hanya mengartikan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi itu, yaitu langsung membaca Al-Qurannya tanpa memiliki referensi, tanpa merujuk kepada kitab-kitab tafsir. Jadi diartikan sendiri. Itu bukan demikian maksudnya. Atau hadis Nabi langsung diartikan sendiri pemahamannya. Jadi bukan demikian maksudnya. Jadi kalau ada ajakan-ajakan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu bukan berarti kita mengesampingkan para ulama yang terdahulu, tidak, ya. Jadi maksud dari itu yaitu karena di akhir-akhir ini itu banyak pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Itu maksudnya, seperti umpama dari kaum liberal yang ingin mengobrak-abrik pemahaman Al-Quran, pemahaman Islam, pemahaman sejarah. Nah, disitulah kita mengajak agar kembali kepada Al-Quran dan hadis, sehingga apabila pemahaman itu keluar dari ajaran Al-Quran dan hadis, maka itu tidak usah diterima, ya, tidak usah diterima, maka tidak boleh diterima apabila keluar dari ajaran Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu kadang-kadang disalahartikan oleh orang. Kembali kepada Al-Quran dan hadis itu, yaitu kembali mengkaji Al-Qurannya dan hadisnya dengan pemahaman mereka sendiri. Padahal Al-Quran juga sudah banyak kitab tafsirnya, ya. Jadi banyak sekali kitab tafsir Al-Quran. Maksud tafsir Al-Quran itu penjelasan dari Al-Quran. Mereka itu telah menjelaskan Al-Quran. Tapi bagaimana mereka menjelaskan Al-Quran? Mereka itu punya prinsip. Tidak sembarang menjelaskan Al-Quran. Jadi Al-Quran pertama dijelaskan harus sesuai dengan pemahaman Nabi. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan Al-Quran ketika itu. Jadi itu masih ada dasar-dasarnya, tidak sembarangan, gitu. Kemudian juga begitu juga hadis. Karena hadis itu kalau diartikan secara tekstual, kata orang itu tidak mungkin diartikan secara tekstual. Jadi mungkin hadis itu ada asbabun nuzulnya, kata orang. Kalau Al-Quran ada asbabun nuzul, bagaimana sebab-sebab Al-Quran itu diturunkan, ada sejarah. Kadang-kadang itu diturunkannya sebuah ayat itu ada sejarahnya, ada peristiwanya. Itu yang dikatakan kontekstual. Ada peristiwanya langsung turun demikian. Kemudian juga begitu juga hadis. Jadi di antara hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga ada asbabun nuzulnya, ada sejarah peristiwanya, sehingga memahami Al-Quran ataupun hadis Rasulullah itu juga sesuai dengan peristiwa. Jadi kadang-kadang tidak nyombong apabila diartikan secara harfiah.
diartikan secara tekstual, kadang-kadang bertentangan, tapi karena dikembalikan kepada peristiwa, bagaimana munculnya hadis itu bisa keluar, bagaimana hadis itu bisa muncul, karena ada peristiwa khusus, ya, ada peristiwa khusus, sehingga dalam memahami itu sesuai dengan peristiwa tersebut. Jadi memang ajakan untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis itu bukan berarti kita mengesampingkan peran ulama. Ulama itu sejak dulu memang sudah tidak tidur untuk memahami Al-Quran dan hadis itu, takut salah. Kalau kita mungkin 24 jam ini banyakkan digunakan untuk istirahat, untuk mencari duniawi, kemudian juga mungkin untuk istirahat, untuk tidur. Kalau dulu para ulama itu tidurnya itu sedikit. Jadi umpama 24 jam, ada yang hanya sedikit sekali digunakan untuk tidur, selain itu untuk ilmu. Selain itu untuk memikirkan, untuk memahami hadis-hadis Rasulullah, untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, begitu. Sehingga banyaklah karyanya. Itu peran dari para ulama. Peran ulama itu Masya Allah sangat besar sekali. Bagaimana ulama itu seakan-akan telah mewakafkan dirinya untuk memahami ajaran Rasulullah SAW. Ini juga selain dari situ juga mungkin dalam pertemuan seperti ini juga agar memiliki pengetahuan yang luas. Ini juga pentingnya, sehingga kita tidak gampang untuk menyalahkan orang lain yang tidak sama cara mengamalkan dengan kita. Sebenarnya memang perbedaan pendapat itu sudah sejak dulu memang sudah ada, ya. Karena perbedaan pendapat itu, perbedaan pemahaman itu diantaranya disebabkan karena banyaknya riwayat yang ada. Kadang-kadang riwayat itu ada riwayat satu, ada riwayat dua. Kadang-kadang itu bertentangan secara zahir. Kemudian pemecahannya bagaimana? Maka pemecahannya disitulah ulama itu memutar otaknya sehingga mendapat kesimpulan dan menjadi sebuah produk hukum fikih atau lain semacamnya. Jadi mungkin kita berusaha agar kita wawasan keilmuan kita mengenai agama, mengenai praktek keagamaan itu lebih luas, ya, lebih luas. Dan juga yang paling penting yaitu bagaimana amalan kita itu sesuai dengan apa yang telah diajarkan. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebagaimana biasa kita itu di sini akan saya membacakan kitab Bulughul Maram, ya. Kitab Bulughul Maram yang berisi hadis-hadis Rasulullah berkaitan dengan ibadah. Ada juga berkaitan dengan muamalah. Ini juga saya masih membaca berkaitan dengan ibadah. Ibadah itu banyak. Ada ibadah sholat, ada ibadah puasa, ada wudhu dan lain semacamnya. Bagaimana ajarannya? Bagaimana cara-cara yang telah ada dasar hukumnya dari Rasulullah SAW dan dijelaskan oleh para ulama. Ya. Jadi kalau saya membaca hadis bukan berarti hadis itu adalah atas pemahaman saya sendiri. Tidak. Saya itu hanya menyampaikan, memahami sesuai dengan pemahaman para ulama terdahulu. Begitu. Saya hanya menyampaikan pemahaman apa yang dipahami dari ajaran Rasulullah SAW.
Ini umpama juga berkaitan dengan sholatnya orang sakit. Bagaimana orang sakit itu cara sholatnya apabila orang sakit itu tidak bisa sholat? Kalau kita tahu bahwa sholat itu dalam melaksanakan sholat fardu itu kan wajib berdiri. Itu sholat fardu. Jadi kalau sholat fardu tidak boleh dilakukan duduk. Ya tidak boleh. Jadi harus berdiri. Ya, harus berdiri. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala kanat bi bawasir. Saya itu memiliki penyakit bawasir. Fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam anis salat. Lalu saya bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang cara sholatnya apabila punya penyakit yang tidak bisa sholat bagaimana? Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala sholli qa'iman. Sholatlah engkau berdiri. Berdiri. Kemudian ini umum, pokoknya sholatlah berdiri. Fa in lam tastati. Apabila kamu tidak bisa berdiri, faqa'idan. Maka sholat duduk. Kalau tidak berdiri, sholatnya duduk. Ini sholat fardu. Kalau sholat sunnah beda. Jadi walaupun bisa berdiri, bisa melakukan sholat sunnah duduk. Ini kalau sholat sunnah. Jadi bisa dilaksanakan duduk, padahal bisa berdiri. Namun pahalanya itu dapat pahala setengahnya. Orang yang sholat sunnah melakukan sholat sunnah dengan duduk, maka pahalanya dapat setengahnya. Umpama Allah berikan kepada orang yang sholat sunnah berdiri itu berikan 10 juta umpamanya pahalanya, maka yang sholat duduk itu dapat 5 juta. Begitu. Dia bisa berdiri tapi tidak berdiri. Dia sholat daripada tidak sholat kan, mungkin malas sekali ya mau sholat sunnah. Sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah duha, malas sekali kalau melaksanakan berdiri. Umpama daripada tidak sholat aja sholat duduk, tidak apa-apa kalau sholat sunnah, tapi dapat pahalanya, dapat setengahnya orang yang berdiri. Apabila sholat fardu, sholat wajib, sholat 5 waktu, maka wajib dilaksanakan berdiri. Sholli qa'iman. Sholatlah engkau berdiri. Apabila kamu tidak bisa faqa'idan, maka duduk. Sholat duduk. Bagaimana cara sholat duduk? Nah, ini juga caranya sholat duduk bagaimana? Ini juga dijelaskan oleh para ulama. Ya, nah makanya hadis itu, memahami hadis itu sesuai dengan apa yang dipahami oleh para ulama. Bukan sholat duduk sembarangan duduk. Umpama semaunya sendiri pokoknya duduk. Nah, begitu. Jadi memahami dulu bagaimana yang telah dijelaskan. Jadi ulama itu kalau sholat itu faqa'idan, kalau sholat dulu itu tata caranya ya duduk bersila, boleh bersila seperti ini, nah bersila ya. Apa namanya? Apa ini sholat duduk bersila atau bersimpuh? Hah? Kalau seperti ini, seperti laki-laki bersila, ya itu seperti itu sholatnya. Jadi mau sholat berdiri tidak kuat, tapi kalau sujud dan ruku dan iktidal bisa umpama, cuma tidak bisa berdiri, maka sholatnya duduk bersila begitu. Nanti setelah rukunya begini caranya. Jadi kepala itu melebihin dari lutut begini. Nah, begitu. Kalau rukunya, ya. Nanti setelah sujudnya sujud biasa. Sujudnya kalau bisa sujud biasa. Kalau bisa. Tapi kalau orang tidak bisa ruku dan tidak bisa sujud, bagaimana? Tidak bisa ruku, tidak bisa sujud. Umpama karena baru operasi tulang umpamakannya atau sakit persendian. Jadi bisa sholat bersila. Nanti rukunya demikian, kemudian sujudnya dilebihin lagi sedikit.
Mungkin begini ruku, begini ruku, kemudian sujudnya lebih begini lagi. Itu sujud, niat sujud begitu. Jadi lebih lagi. Jadi beda antara ruku dan sujud beda. Itu setelah itu ya biasa duduk di antara sujud dua, biasa duduk lagi, duduk seperti sholat biasa, ya. Apa itu iftiros, duduk yang duduk kepada kaki. Itu sujud di antara kedua sujud, biasa duduk di antara kaki. Kemudian sujud lagi, begitu kalau bisa. Ya kalau nggak bisa tetap aja bersila demikian. Jadi ruku, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, mil'us samawati wa mil'u ma syi'ta min syai'. Allahu akbar, sujud lagi begini. Subhana rabbiyal a'la sampai 3 kali atau 5 kali, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian setelah itu biasa duduk begini lagi, rabbighfirli warhamni ila akhirih. Kemudian sujud lagi demikian. Demikian sholatnya. Atau duduk di atas kursi bisa. Jadi bisa duduk bersila atau bisa mengambil kursi apabila tidak bisa ruku dan sujud. Itu dibolehkan oleh para ulama. Ya, dibolehkan oleh para ulama duduk di kursi. Kalau di sini mungkin banyak masjid yang tidak menyediakan bagi orang yang sakit, ya. Kalau di negara-negara Islam di luar itu memang ada kursi. Ada kursi atau kadang-kadang memang ada dibuatkan di sini tempat duduk khusus bagi orang yang sakit. Bahkan di belakang imam. Di belakang imam itu ada beberapa kursi untuk didudukin oleh orang yang tidak bisa ruku dan sujud. Itu dibolehkan. Mengapa? Ya karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah. Jadi kalau memang tidak bisa, tidak harus ruku dan sujud seperti orang yang sehat, tidak. Jadi memang kalau di negara luar itu ada kursi khusus dibuatkan, memang itu sudah tidak bisa dipindah-pindah. Mama dari sini buat 3 orang, dari sini buat 3 orang. Itu kayak jadi sholatnya duduk di situ. Jadi mereka memang sudah tidak bisa ruku dan sujud. Jadi orang tua-tua, ya, memang orang tua-tua itu sudah pikirannya itu lebih mementingkan akhirat, ya, tidak lagi dunia lagi, karena mereka tuh berpikirnya dunia itu kalau sudah mati itu sudah tidak ada yang dibawa sedikit pun. Jadi mereka sadar, sehingga mereka itu sholatnya di belakang imam, ya. Jadi orang tua-tua diprioritas untuk menempati tempat langsung di belakang imam. Memang itu kan lebih utama, gitu ya, prioritas. Jadi mereka sholat duduk. Jadi sholatnya tanpa ruku, maksudnya tanpa ruku seperti biasa dan tanpa sujud seperti biasa. Jadi sujudnya cuma demikian kalau bisa. Kalau tidak bisa, dengan demikian tidak bisa, maka cukup dengan isyarat dengan dengan kepala. Mama sudah tidak bisa, sakit sekali, sakit punggung. Kalau udah demikian sedikit, aduh sakit, udah sakit, udah tua, ya, sedikit begini bergerak sakit. Jadi bagaimana sholatnya? Tidak usah demikian. Ada cara yang lebih gampang lagi, cukup itu isyarat dengan kepala aja, begini aja. Jadi kalau mau ruku begini kepalanya, subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Kemudian setelah itu berapa kali dibaca terserah. Ada 5 kali, ada 7 kali, dan doa-doa yang lain kadang-kadang, ya. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Begitu aja main kepala aja gitu. Itu ini sudah tidak bisa. Orangnya tetap duduk begini. Mau ruku begini, subhanarabbiyal azim. Tidak bisa menggerakkan kepala aja. Bagaimana kalau sampai kepala leher itu tidak bisa digerakkan? Bagaimana cara sholatnya? Cara sholatnya yaitu isyarat dengan mata. Kedipkan matanya kalau ruku gini. Gampang nggak? Hah? Gampang apa susah? Gampang. Pengen nggak? Ya. Kalau pengen tidak, ya. Semoga masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kesehatan itu sangat mahal, ya.
Tapi pada gilirannya manusia memang begitulah proses kehidupan. Memang kalau orang tua memang ya sudah wajar-wajar saja seperti itu. Wajar, memang demikian Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia. Ya, kalau kita sebagai orang yang masih sehat masih muda harus menghormati kepada yang tua. Jadi kalau di negara lain kata saya itu ada prioritas jadi duduk. Jadi kalau orang tidak bisa beruku maka dengan isyarat dengan kepala. Kalau kepala juga tidak bisa digerakkan maka isyaratnya dengan mata saja, gitu. Mata berkedip, matanya ruku gitu. Setelah itu tidak berkedip lagi. Setelah itu mau sujud juga berkedip matanya aja, main mata gitu. Main mata itu boleh gitu. Mengapa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala tidak memberatkan seseorang kecuali atas kemampuannya. Jadi kalau mampu demikian ya begitulah sholatnya. Ini artinya apa? Artinya saking pentingnya sholat. Jadi sholat itu selama orang itu masih memiliki akal, ada akalnya, masih ingat, maka sholat itu wajib. Bagaimana orang yang punya penyakit seperti masuk di ruang ICU? Di ruang ICU bagaimana? Ya tetap wajib sholat kalau masih punya akal. Kalau masih punya akal, bagaimana sholatnya? Ya caranya demikian. Kalau memang sudah ada, ya pakai isyarat saja sholatnya. Kalau memang sudah tidak bisa, kalau memang sudah tidak bisa, ya duduk sudah tidak bisa. Jadi sholatnya bagaimana kalau tidak bisa duduk? Fa in lam yastati, maka apabila kamu tidak mampu, fa'ala jambin, maka sholat miring. Jadi kalau tidak bisa duduk, maka tahapan berikutnya itu sholatnya miring. Duduk tidak bisa, ya miring. Bagaimana miringnya? Miringnya yaitu kalau dari sini kepalanya ada di utara, terus menghadap kiblat, miring ke kiblat. Begitu. Jadi kalau bisa, maka posisinya miring apa? Miring kanannya. Miring kanan berarti, bukan miring kiri. Bukan kepalanya di sini, kakinya di sini, tidak. Tapi kepalanya di sini, kakinya di sini, langsung miring menghadap kiblat. Apabila masih bisa. Kalau sudah tidak bisa, maka kepalanya juga di situ tidak apa-apa. Ya, sudah tidak bisa berubah-ubah posisinya. Maka kepalanya di situ terus miring menghadap ke kiblat. Itu juga sudah tidak bisa juga miring. Kalau tidak bisa miring juga, maka sholat terlentang. Jadi urutannya berdiri apabila bisa. Ini sholat fardhu ya. Berdiri, kemudian kalau tidak bisa berdiri maka duduk. Kemudian urutan ketiga tidak bisa duduk maka sholat miring. Kemudian tidak bisa miring maka sholat terlentang. Dan sholat terlentang bagaimana? Yang dihadapkan ke kiblat itu kakinya. Jadi telapak kaki menghadap kiblat berarti kepalanya ada di sebelah timur menghadap ke sana ke barat. Maka kakinya yang menghadap kiblat. Telapak kakinya. Dan itunya dinaikkan sedikit, bantalnya agak tinggi, ditinggikan sedikit. Itu menghadap kiblat apabila bisa. Apabila tidak bisa, tidak apa-apa. Seperti apa yang bisanya. Ini apabila masih bisa, ada yang membantu, mau sholat gitu kan, dibantu. Itu cara sholatnya demikian. Cara sholatnya. Hadis berikutnya, an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu qala, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam maridan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengok seorang yang sakit. Lalu beliau setelah nyampe di sana, farawaahu yusalli ala wisadah, maka beliau melihatnya ia sedang sholat
kepada bantal. Jadi bantal, sholat ke bantal. Jadi untuk sujud langsung sujudnya itu bantalnya ditempelkan di kepalanya. Karena ada hadis Rasulullah SAW sujud itu harus ada sab'atil a'dha, atas tujuh anggota. Jadi memang kalau sujud itu harus dahi dan kedua tangan, lutut dan telapak kaki itu harus di bumi. Langsung dia itu sholat ke bantal. Karena ada bantalnya farona dia, maka Rasulullah itu melemparnya. Jadi bantalnya itu dilempar oleh Rasulullah. Waqala, dan beliau bersabda, "Sholli 'alal ardi in istata'ta." Sholatlah kamu di atas bumi apabila kamu bisa. Jadi kalau kamu bisa sholat bumi, nggak usah sholat ke bantal. Jadi hilangkan bantalnya, maka sholat di bumi. Atau ini posisi orang yang sakit sholatnya biasa sholat, kemudian sujudnya sujud pada bantal, itu sujud biasa. Jadi kalau bisa jangan sujud ke bantal, dibuang oleh Rasulullah bantalnya, langsung disuruh sujud langsung ke bumi, sholat ke bumi. Wa illa, apabila kamu tidak bisa, fa'auni iman, maka pakailah isyarat. Jadi kalau tidak bisa demikian, pakai isyarat. Wa ja'al sujudaka akhfad min ruku'ika, dan jadikan sujud kamu itu lebih rendah daripada ruku'mu. Jadi sujudnya lebih rendah. Ini juga orang yang ketika sujud itu lebih berbeda dengan ruku' juga ada ajaran dari Rasulullah. Kata Rasulullah, ij'al sujudaka akhfad min ruku'ika, jadikan sujudmu lebih rendah daripada ruku'mu. Jadi kalau mama ruku' demikian, maka sujudnya harus demikian, lebih begitu. Jadi dasar hukumnya ini, dasar ajaran dari Rasulullah. Kemudian juga ada hadis berikutnya, hadis yang terakhir, yaitu dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbian, yaitu salat dengan duduk bersila. Jadi Rasulullah pernah melaksanakan salat itu bersila, duduk bersila, mutarabbian. Ini biasanya diartikan salat duduk mutarabbian diartikan bersila. Kadang-kadang ada yang mengartikan yang lain, ya. Ini bersila apabila bisa, atau tidak bersila tapi bersimpuh. Bagaimana duduk bersimpuh? Itu kedua kakinya dilipat ke belakangan gini. Itu duduk bersimpuh. Atau demikian sholatnya tidak apa-apa, Allahu Akbar, begitu. Jadi rukunya begini biasa seperti tadi rukunya. Kalau tidak bisa, kalau memang bisa seperti sujudnya, ya sujudnya bisa sujud biasa, maka biasa lengkap sujudnya dengan meletakkan dahi dan tangan. Itu kalau bisa sujud. Sholatnya duduk tapi sujudnya bisa, maka sujudnya itu biasa, ya, apabila bisa bersujud. Tapi kalau sujudnya juga tidak bisa, maka tetap aja duduk demikian. Namun seperti tadi, sujudnya itu lebih rendah daripada rukunya. Sujudnya lebih rendah daripada rukunya. Ini cara orang sholat yang sakit, ya. Bisa dipahami nggak? Masih bingung ya? Memahami? Nggak jelas? Insyaallah demikian itu cara-cara sholat orang yang tidak bisa melaksanakan dengan cara berdiri. Khusus sholat fardhu. Kalau sholat sunnah bisa berdiri juga, boleh. Bagaimana? Boleh duduk. Namun apa bedanya kalau sholat duduk dengan berdiri? Sholat sunnah pahalanya setengah daripada pahala sholat berdiri bagi yang sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu tidak boleh duduk apabila bisa. Ya, kalau sholat fardu harus sholli qa'iman. Sholat kamu berdiri. Itu kalau sholat fardu. Namun kalau tidak bisa, maka bisa diduduk dengan cara duduk seperti bersila, ataupun duduk dengan cara bersimpuh, dilepas ke belakang, atau duduk di atas kursi. Duduk di atas kursi.
Bagaimana duduk di atas kursi? Duduk di atas kursi kalau bisa sujud juga, sujudnya bisa, maka sujud biasa. Dia cuma tidak bisa berdiri, umpama lututnya atau apa gitu, pokoknya tidak bisa lumpuh kalau berdiri. Duduk aja. Tapi umpama kalau sujud bisa umpama ya. Sujud bisa, maka sujudnya biasa aja. Biasa ke bawah, biasa. Setelah itu Allah Akbar, duduk lagi di kursi. Kalau bisa, ya kalau tidak bisa ya seperti tadi, gitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak memberatkan seseorang kecuali di atas kemampuannya. Sampai di mana mampunya. Atau taqullah mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah selagi kamu kuat. Sampai di mana kekuatan kamu, laksanakan seperti itu. Kalau tidak kuat, maka ambil yang lebih ringan yang bisa dilaksanakan, karena itulah syariat Islam, syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sesuai menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin ada pertanyaan, mungkin nanti mungkin sampai di sini ya. Cara-cara sholat orang yang sakit, caranya demikian. Namun mungkin kalau di sini ya jarang, kalau di masjid itu, insya Allah di rumahnya mungkin mereka sholat. Karena di sini mungkin banyak masjid yang tidak menyediakan atau kalau kata orang sekarang mah tidak ramah orang sakit, itu masjidnya yang banyak. Kalau di negara luar masjidnya itu ramah orang tua gitu. Ramah kepada orang tua, jadi disediakan ada kursinya. Bahkan kursi itu bukan hanya 1-2, banyak kursinya, sampai 10 kadang-kadang ditaruh di pojok-pojok masjid itu. Tujuannya kalau ada orang sholat di masjid untuk digunakan itu, gitu. Jadi kalau memang orang sakit, kalau di sana orang sakit itu bisa juga sholat di masjid. Jadi karena sudah ada itu, ada kursinya bagi orang yang tidak bisa duduk. Kalau bisa duduk ya duduk aja bersila, nggak usah di kursi, duduknya bersila atau berduduk dengan bersimpuh, dengan melipatkan kaki ke belakang, gitu. Jadi mungkin apa yang diajarkan dipahami oleh para ulama ya, itu sholat duduk itu minimal ada 3 cara berarti ya. Ada duduk bersila, sebagaimana itu bapak-bapak duduk, gitu. Kemudian duduknya ada yang duduk bersimpuh, itu dibolehkan juga oleh para ulama, seperti dulunya saya sekarang ini dilipat, ya. Kemudian sholat duduk di atas kursi, begitu. Dan juga kemudian rukunya dan sujudnya bagaimana? Kalau bisa sujud masih tetap biasa sujudnya. Kemudian ruku dan sujudnya, ruku itu kepalanya itu lebih kepalanya ditundukkan melebihi lutut ya, melebihi lutut, sehingga seakan-akan ketika ruku itu bisa melihat apa yang ada di depan lutut, gitu. Bisa melihat apa yang di depan lutut begini. Tapi jangan terlalu begini, cukup demikian. Pokoknya kepalanya itu melebihi dari lutut, gitu. Kemudian sujudnya lebih lagi begitu, sedikit saja, tidak usah lebih terlalu memberatkan, begitu. Jangan umpama rukunya sampai begini sekali, itu nggak usah demikian. Pokoknya melebihi dari ruku, gitu. Apabila tidak bisa demikian, maka dengan menggerakkan kepala, isyarat dengan kepala, menggerakkan kepala itu dinamakan iman. Apabila tidak bisa dengan kepala juga, maka cukup dengan kedipan mata, begitu. Kedipan mata, jadi cara orang yang sholat sakit. Mungkin demikian pembacaan kitab, sedikit beberapa hadis ya. Semoga ini juga menjadi tambahan wawasan ilmu bagi kita. Kemudian juga mungkin ada yang ada yang lupa, yang pernah belajar dulu masih SD, masih SMP tapi sudah lupa. Ini insyaallah ingat kembali, sehingga kita
berusaha tetap ada usaha dari kita bagaimana ibadah kita itu sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dijelaskan oleh para ulama, ya, dan dijelaskan oleh para ulama. Itulah yang kita ikutin dalam beribadah, dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mungkin kalau ada pertanyaan nanti mungkin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum